Penjarahan serentak di rumah para pejabat pada akhir Agustus lalu dilakukan massa yang terprovokasi oleh orang-orang tak dikenal. Banyak di antara massa penjara hanya ikut-ikutan. Terbukti, usai kejadian banyak di antara mereka yang mengembalikan barang jarahan. Kriminolog Hanifah Hasna menilai, seseorang bisa jadi awalnya tidak berniat melakukan kejahatan. Namun, adanya kesempatan dapat mendorong seseorang berbuat jahat. Provokasi makin membuat seseorang dalam kerumunan massa nekat melakukan kejahatan. Kejahatan di keramaian itu menjadi sesuatu yang bersifat oportunistik. Jadi kesempatan untuk melakukan kejahatan karena ramainya kondisi. Karena ketika dalam kondisi ramai, masing-masing individu itu merasa bahwa identitasnya itu akan rancu atau tersamarkan. Ditambah lagi dengan ada provokasi. Ini yang membuat seseorang menjadi melakukan kejahatan kolektif beserta dengan orang-orang di sekitarnya. Karena euforianya itu berbeda, menjadi tantangan tersendiri ketika melakukan kekerasan. Ada beberapa faktor yang mendorong massa mudah terpancing melakukan tindak kriminal seperti penjarahan. Di antaranya karena ada dorongan melakukan perbuatan secara bersama-sama hingga tidak adanya pengawasan saat terjadi kerumunan massa. Kita harus mengetahui dalam teori routine activity itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pelaku yang termotivasi. Jadi motivasinya apa? Motivasinya kan ingin beramai-ramai gitu ya. Lalu ada target yang cocok. Target yang cocok itu siapa? Karena ini mereka akan melakukan demo terhadap beberapa tokoh, walaupun ditunggangi dengan provokasi gitu. Yang kita lihat sekarang adalah bahaya provokasi adalah mereka hanya melemparkan satu titik api, tetapi yang terbakar adalah orang-orang dalam kondisi yang emosi. Sementara itu, pengamat intelijen menilai penjarahan di rumah para pejabat tidak dilakukan oleh para pendemo, tetapi dilakukan oleh para pelaku yang ikut-ikutan karena terprovokasi oleh sekelompok orang yang sengaja berbuat rusuh. Klaster yang pertama itu adalah klaster demonstran murni yang menyampaikan tentang aspirasi murni. Yang kedua ini aku nyebutnya adalah klaster FOMO atau klaster fear of missing out. Ini adalah anak-anak muda yang ikut-ikutan. Nah, baru yang klaster ketiga ini adalah klaster perusuh. Ya. Penjarahan itu yang terjadi di Jakarta itu, menurut kami ada 2 yang bermain. Di rumah Saroni ini karena masih ada fitur live TikTok, maka klaster 2 banyak yang ikut-ikutan. Yang akhirnya kemudian pada saat setelah selesai semuanya mereka mengembalikan barang kan. Tetapi pada saat penjarahan yang malam di rumah Eko Patrio, di rumah Uya Kuya, dan di rumah Ibu Sri Mulyani itu sudah klaster 3 menurut saya. Itu sudah benar-benar perusuh karena terjadinya malam hari, fitur live TikToknya sudah mati. Penjarahan sejumlah rumah pejabat saat aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu masih menyisakan tanda tanya. Siapa saja pelaku yang pertama kali memancing massa melakukan penjarahan? Dan siapakah otak di balik kasus ini? Banyak pihak berharap kasus penjarahan, rumah pejabat, dan sejumlah fasilitas umum dapat diungkap secara terang benderang. Arga Najani, Rizky Ferdiansyah, sampai jumpa.